Halo guys, kembali lagi bersama gua Wahyu Erlangga in my YouTube channel. Di pembahasan kali ini gua akan membahas terkait dunia pekerjaan. Sebelum ke pembahasan yang akan gua bahas, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, dan subscribe agar gua semangat bikin videonya. Halo teman-teman, di sini gua akan membahas terkait bekerja di BRI Life. Ingat ya teman-teman, bukan BRI tapi BRI Life. Teman-teman harus bisa membedakan antara BRI dan BRI Life. BRI Life ini adalah anak perusahaan dari BRI. Nah, posisi apa yang akan gua bahas? Jadi yang akan gua bahas di sini terkait posisi BFA. BFA ini adalah Bensuren Financial Advisor, atau juga disebut dengan tenaga pemasar atau marketing insurance ataupun asuransi ya teman-teman. Nah, kemarin kan gue sudah upload video terkait training selama pelatihan di BRI Live ini ataupun BFA ini berapa hari. Monggo silahkan untuk lihat video gue sebelumnya. Gue akan membahas posisi BFA, Bensuren Financial ini sesuai dengan pengalaman gue di lapangan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang lagi cari informasinya atau BFA baru yang baru masuk, monggo untuk disimak baik-baik. Nah teman-teman, tadi kan gue sudah menjelaskan terkait apa itu BFA. BFA ini sebuah tenaga pemasar ataupun marketing asuransi dari BRI Life. Setelah teman-teman mengikuti rangkaian training selama kurang lebih 2 minggu, itu pengalaman gue. 1 minggunya offline di salah satu hotel yang ada di Jakarta, 1 minggunya lagi tuh online. Bahkan kemarin tuh waktu graduation kita online sih teman-teman. Pengalaman gue kemarin, gue nunggu sekitar 2 mingguan. Lalu gue diinformasikan oleh BAM. Jadi BAM ini adalah leader gue, kayak semacam supervisor mungkin ya BAM ini. Langsung diinformasikan gue penempatannya itu di KCP. Nah, untuk penempatan BFA ini nanti ditempatkan di kantor-kantor BRI yang ada di wilayah terdekat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pilihnya Jakarta 2 terus penempatannya itu di Jakarta Selatan, berarti di area Jakarta Selatan. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara KC dan KCP. Kalau KC ini kantor cabang, jadi lebih gede. Kalau KCP itu kantor cabang pembantu, jadi di bawah kantor cabang ya. Kebetulan gue kemarin di KCP, Kementerian Kehutanan yang ada di Jakarta Pusat. Untuk masuk kerja, gue kemarin langsung masuk kerja, perkenalan dulu ya sama pimpinan cabang yang ada di KCP Kementerian Kehutanan. Gue diantar sama BAM, perkenalan segala macam bahwa gue adalah BFA baru yang ditempatkan di KCP-nya dia gitu. Setelah itu, setelah gue perkenalan sama pimpinan cabang, lalu gue perkenalan dengan staf banknya ada di situ. Perkenalan biasa sih perkenalannya, jadi kayak jelasin bahwa saya ini adalah BFA baru yang ditempatkan di KCP ini gitu, KCP yang ada di sini, dan untuk meningkatkan paybase income yang ada di sini. Nah, setelah gue perkenalan bareng pimpinan cabang dan juga staf, diantar sama BAM ataupun leader, gue nggak langsung kerja teman-teman. Jadi untuk kerjanya ini keesokan harinya gue datang ke kantor. Dan ketika datang ke kantor nih, kita itu tidak boleh telat. Kita tidak boleh telat datang ke kantor. Kita di kantor tuh harus datang jam 7:15, itu maksimal banget jam 7:15. Karena gue orangnya agak-agak rajin kali ya, jadi gue datang ke kantor itu jam 6:45.
Jam 6.45 gue udah datang, bahkan staf bank dan juga pimpinan cabang itu belum datang gitu. Karena jam 7:15 itu ada yang namanya briefing. Jadi briefing ini bisa termasuk dikatakan doa pagi. Doa pagi di sini untuk para staf bank dan juga pimpinan yang ada di situ nanti kayak mengevaluasi gitu, mengevaluasi kinerja kemarin dan hari ini planningnya mau ngapain aja. Di situ dijelasin di briefing pagi itu. Selesai briefing pagi itu jam 8, mentok-mentok tuh jam setengah 9. Nah untuk kita sendiri nih ya BFA, karena kan kita beda, BFA ini di bawah naungan BRI Live. Untuk absennya kita hanya kirim foto dan juga share live. Nah itu mungkin beda-beda kali ya kebijakan dari leader. Kalau untuk di area Jakarta 2, kebetulan gua areanya area Jakarta Selatan dan sekitarnya, itu gua hanya kirim foto dan share live. Kita maksimal jam 7:15. Di jam 7.15 itu nanti ada video call. Satu orang di grup ini, di grup BRI Live ini ada yang video call dan kita masuk ke video call tersebut. Itu salah satu absen kita. Lanjut untuk setelah briefing pagi ataupun doa pagi ini, kita biasalah ya makan-makan segala macam, sarapan, terus kita masuk lagi ya sekitar standby itu jam 9. Oh iya, untuk standby-nya ini kebetulan gue kemarin posisi gue tuh di tempat duduknya ini di samping si CS, duduknya samping CS di situ. Nah untuk kinerja gue ngapain aja nih setiap harinya, gue sempat bilang sih ke CS, CS-nya kan si mbak ya, mbak tolong dong mbak gitu, kalau misalkan sekiranya ada nasabah yang datang ke mbak, tolong untuk referalkan ataupun tolong untuk nyaranin dia ke konter saya yang di samping gitu. Nah si mbaknya itu bingung kata dia, mending ini aja mas, kalau misalkan sekiranya si nasabah ini sudah selesai sama saya, kata dia, langsung stop aja minta tolong gitu. Nah gua langsung aplikasiin tuh pada waktu itu. Jadi selesai dari si mbaknya ini nasabah gitu ya ke customer, jadi gue langsung berhentiin si nasabah untuk minta tolong. Minta tolongnya itu untuk memperkenalkan program dari BRI gitu. Gue ngomongnya BRI karena kan memang itu di situ BRI ya. Si nasabah kan nggak mau tahu gitu itu BRI ataupun BRI Live. Dari BRI dan rata-rata mau sih ketika kita bilang minta tolong, minta waktunya sebentar untuk menginformasikan terkait program ataupun produk terbaru dari BRI. Gua ngejelasin terkait produk-produk yang kemarin diajarkan waktu training di situ, dan bikin ilustrasi di aplikasi Google Form gitu ya. Nah untuk selain itu, selain gua memberhentikan nasabah gitu ya setelah dari CS, gua juga dancing floor. Jadi dancing floor ini nasabah kan banyak ya ke ini ke BRI gitu. Jadi kayak dia antrian ke CS, terus antrian dari teller, mereka kan ngambil nomor urut. Nah mereka kan ngambil nomor urut ini pasti nunggu gitu di ada tempat duduk. Nah gua samperin tuh langsung dan minta tolong gitu, minta waktunya sebentar untuk datang ke counter. Jadi gue arahin tuh dia ke counter untuk duduk sambil nunggu dia antrian. Di situ gue menjelaskan juga itu dancing floor. Nah untuk selanjutnya gue nelpon nasabah juga sih. Jadi si BRI ini mempunyai target ya teman-teman. Targetnya ini untuk nasabahnya yang sudah membuka rekening di tempatnya dia ataupun di KC atau KCP-nya dia harus menggunakan Brimo, aplikasi mobile banking namanya Brimo. Mereka punya target gitu. Nah kita harus membantu mereka untuk menyelesaikan target ataupun misi mereka gitu.
Nah, ada satu mobile phone, handphone khusus dari kantor gitu. Nomornya nomor kantor. Gue dikasih, habis itu gue dikasih data-data juga, dan gue telepon nasabah yang ada gitu datanya. Terus gue ini tanyakan gitu, konfirmasi apakah sudah menggunakan Brimo, aplikasi Brimo ataupun belum. Nah, setelah kita tanyakan itu, nanti kita jelasin tuh bagaimana tata caranya untuk install Brimo, bagaimana caranya menggunakan Brimo gitu kalau misalkan dia belum. Setelah itu baru tuh cross selling. Di situ kita konfirmasi si nasabah ini sudah menggunakan Brimo ataupun belum, dan juga cross selling asuransi. Karena kan kita nggak punya data-data nasabah, makanya kita caranya itu harus seperti itu gitu, harus minta data ke perbankan, maksudnya ke kantor gitu, kantor yang kita tempatkan, sekaligus kita membantu mereka gitu. Itu ya itu adalah aktivitas gua selama menjadi BFA. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita harus sering-sering kunjungan bareng RM Dana ataupun RM Briguna. RM Dana ataupun RM Briguna ini mereka itu adalah marketing. Mereka sering keluar dan kita harus ikut gitu. Kita harus ikut di situ. Nanti kita ngejelasin asuransi. Kebetulan RM-nya ini gue baik-baik gitu orangnya. Ketika dia mau keluar, gue diajakin. Pas ketemu nasabah, dia ngenalin kalau ada temannya dia gitu, BFA, yang akan menjelaskan terkait produk asuransi. Gitu sih. Yang tadi dancing floor, terus gue nelpon nasabah, data-datanya dari pihak bank gitu, kantor, sekaligus cross selling, dan juga gue ikut RM Dana ataupun Briguna. Itu tugas si BFA ini. Kurang lebih tugas BFA seperti itu sih teman-teman. Nah, untuk pulang nih, jam pulang kita jam 5 ya. Seperti biasa kita absen di grup, video call kalau di tim saya waktu itu. Selanjutnya kita pulang udah. Untuk di Bank BRI ini, di kantor ini, yang pulangnya cepat itu CS sama teller. Dia biasanya pulang jam 4 kalau nggak jam 5. Kalau kayak misalkan ADK terus RM Briguna itu dia pulangnya jam 7 malam. Baik teman-teman, terima kasih banyak teman-teman sudah mampir di YouTube channel gua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe agar gue semangat bikin videonya ya teman-teman. Foto-foto di atas itu foto-foto gue waktu di BRI live, di BRI maksudnya, di penempatan BRI. Orang-orangnya enak-enak banget, orang-orang BRI. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa komen dan apa yang harus gue bahas, dan kalau misalkan sekiranya ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan saja di kolom komentar.